nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi beliau mempunyai penekanan yang unik sekali, dan memang ayat itu diulang-ulang termasuk masalah Islam jamaah, bahwa baginda Rasul itu diutus untuk seluruh alam dan kemudian semua menjadi umatnya. Ya, bu'istu ila tsaqalain. Tapi mayoritas masih belum tahu jamaah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba surat 34 ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk semuanya tanpa pengecualian, untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan bimbingan, peringatan untuk bimbingan jamaah dimuliakan Allah, supaya tidak karpe diri, nah gitu, maka diingetin, dibimbing. Nah kemudian apa? Tapi mayoritas manusia masih belum ngerti sampai sekarang jamaah dimuliakan Allah. Karena apa? Mana buktinya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Agama Allah ini akan izhar di atas semuanya, meskipun banyak yang tidak suka, walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, tapi juga banyak yang memusuhi, belum mengerti, sampai jumlahnya juga masih kalah dengan jumlah yang lain. Nah, gitu Pak Komandan. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan jangan kiamat dulu sampai 2/3 dunia masuk Islam gitu loh maksudnya. Tapi bisa ndak? Nah begitu jamaah, tapi perangkatnya juga banyak. Kalau yang pendai-pendainya juga egois, ya tidak bisa jamaah dimuliakan Allah. Maka di antara firman Allah itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menghendaki keringanan dan bukan menghendaki memberatkan. Begitu juga Rasulullah. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kamu dihadirkan untuk meringankan, yang penting baik benar. Nah, begitu. Jangan yang abot-abot. Itu dasar dakwanya Rasulullah. Silakan baca di surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabi al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang ini wa yadau anhum israhum. Baginda Rasul meringankan, kemudian menghilangkan belenggu-belenggu yang memberatkan manusia. Begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Belum mengetahui. Ayo pada tahu jamaah dimuliakan Allah. Ayo kita rangkul sebanyak-banyaknya. Insya Allah 2/3 ahli surga dibawa oleh baginda Rasulullah. Kalau diterapkan di Indonesia, 2/3 orang Indonesia masuk surga gitu maksudnya. Kalau diterapkan Indonesia,
2/3 itu berapa? Ya udah, berdasarkan sensus sekarang 273 juta, 2/3-nya itu ya 200-an juta jamaah dimuliakan Allah. Kalau para kiai ini didukung 200 juta orang, menang enggak Pak Kiai Muzamil? Menang enggak? Lah iya, itu kan penting dipikirkan. Ini ngaji, ini ilmu nih, ada ini saya baca. Ngilmu, tapi juga harus ada realisasinya dalam kehidupan ini. Jangan dinikmati di sini. Itu namanya aqliyatul ilmi, tamattu'ul ilmi, menikmati ilmu. Tapi setidaknya kalau ilmu memang nikmat, kan begitu. Wong duduknya aja dapat pahala. Tapi dunia sekeliling kita ini terus mau diapain jamaah dimuliakan Allah? Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, kamu meskipun benar, tapi kalau util-util sedikit, ya ndak menang jamaah dimuliakan Allah. Kamu meskipun benar, jumlahnya banyak, tapi amburadul, ya ndak menang jamaah dimuliakan Allah. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batilu binidhamin. Omongan siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Benar kocar kacir pasti akan dilibas oleh kesalahan yang ditata rapi. Rapi banget, salah tapi rapi yo, agak gitu. Salah kok rapi banget. Nah begitu jamaah. Nah, belajarlah dari soft ini. Soft itu bagus banget. Ini coba apa kata beliau? Waladi innahu ta'ala la yukhlifu wa'dahu. Sesungguhnya Allah tidak nyulayani janjinya. Li jahlihim iku krono bodoni. Mohon maaf. Jahli apa sih maknanya? Jahal kan bodoh, tapi kalau diucapkan nggak enak juga. Apa gimana ya? Li jahlim karena tidak tahu mereka. Nah, itu lebih enak jemaah. Tapi li jahlihim karena gobloke mereka. Nah, lebih nggak enak lagi, kasar jamaah dimuliakan Allah. Bisyu'unihi, dengan urusan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, wa adami tafakkurihim, dan tidak ada berfikirnya mereka. Iman yo iman, tapi Allah punya anugerah yang paling mulia bagi makhluknya, anugerah akal jamaah dimuliakan Allah. Akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan yang lain. Kalau tidak dipakai akal itu, ya tidak bisa membaca Quran dengan benar, karena ada tajwid, izhar, ikhfa, iqlab, itu kan pakai akal. Ya, kemudian apalagi ada ilmu lembut-lembut. Kata beliau, kalau orang bodoh itu memahaminya pakai mata, tapi kalau orang alim jadi akal dan basir. Sebentar lagi ada. Oh, ternyata begitu. Kalau cuman yang ketok-ketok aja, biasanya yang kelihatan itu yang murah jamaah dimuliakan Allah. Kalau yang mahal itu diletakkan di lemari. Ada yang mahal enggak Pak? Ada. Ntar saya ambilin. Kan begitu jamaah. Betul enggak? Kalau yang dijajakan di emper-emper itu 30.005. Ya kan begitu? Ada segala sesuatu 2 real gitu. Masih ada nggak kira-kira? Atau segala sesuatu 10.000 misalnya. Itu memang diletakkan di luar. Tapi kalau yang mau dapat yang berkualitas sedikit, ada. Ternyata dikeluarin kalau ditanya. Dilihat mukanya ini muka-muka paham apa enggak, muka-muka punya duit enggak, gitu kira-kira. Jadi dilihat begitu tuh, ya luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dunia aja begitu. Allah menganugerahkan akal. Dan kata beliau ini karena lijahlihim bisyu'unihi, karena tidak ngerti. Nah, saya enggak pakai buduk ya. Jadi nanti kasar banget, tidak taunya mereka tentang urusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau berpikir. Amalnya akal untuk berpikir. Al-mughma alaih, orang yang pingsan, orang yang ayan, di saat pingsan dan ayan
orang yang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa karena akalnya ora ono. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Kalau akalnya tidak ada, ya itu ada orang enggak? Ada sih tapi pada nggak paham. Ngeri jamaah dimuliakan Allah. Mari kita paham. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fima yajibu lahu, dalam hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala apa ma jalla sya'nuhu, yang maha agung Allah Subhanahu wa taala, wa ma yastahilu alaihi, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Allah maha sempurna, maha pencipta, tidak tahu ciptaannya itu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah Allah yang menciptakan, maka Allah jadi pasti maha mengetahui. Kalau Allah bilang beberapa tahun lagi dikalahin Persia, kan begitu terjadi jamaah dimuliakan Allah. Berapa tahun lagi insya Allah orang muslim menang, amin. Kan gitu. Terus kapan? Ya tunggu. Kita terus jadi berbenah secara ikhtiar wasilahnya. Ya. Aula ya'lamuna ma sabaqa min syu'uni jalla wa ala, atau mereka-mereka hamba Allah ini tidak mengetahui apa yang terdahulu dari urusan Allah. Nah kalau ini memang kita tidak tahu jamaah yang terdahulu apa. Semua bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfuz. Kalau apa yang ada di Lauh Mahfuz, ya udah ada yang tahu. Kita beriman, kita tahu Al-Qur'anul Karim ini setelah disampaikan baginda Rasul kepada kita, kepada sahabat, kepada ini, terus oh itu Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Tadi Imam baca surat An-Nur. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Al-Qur'an masih di Lauhil Mahfuz, kira-kira kita tahu enggak jamaah? Ya enggak tahu. Maka dihadirkan oleh Allah. Itu saja bertahap. Malaikat Jibril orang tuh ngerti. Makanya sepakat ulama ahli ilmu, ahli Quran, Profesor Syed Agil Munawar mungkin dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Quran diturunkan berbentuk gelondongan, gemblengan, koyok kotak, lalu kemudian diletakkan di Baitul Izzah, di Sama'id Dunya. Baru di situ Allah memerintahkan dikredit, cicil nih, kasih tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Quran. Lalu ya ayyuhal muzammil, lalu begitu terus panjang waktunya, 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan selalu dibimbing untuk menertibkan Al-Quran sampai jadi alhamdulillahi rabbil alamin wal a'udzu birabbin nas. Asli ya, pakai shad, asli original. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang berjanji. Kalau tidak diturunkan enggak tahu. Makanya yang mau mentadabburi besok yaitu ayat-ayat Al-Masih, jangan nyala-nyalai Adam banget-banget jamaah. Kalau Nabi Adam tidak diturunin ke dunia, ya ora ono kue-kue iku. Ya, itu adalah masyiatullah azza wa jalla di surga itu. Jadi cuman menikmati yang sangat nikmat, tapi ora iso mana, ora iso punya keturunan. Nah, memang diciptakannya Adam untuk di bumi alaihi salatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di bumi inilah
untuk bercinta, untuk berkasih sayang, untuk tanam, musim tanam. Coba sejarahnya jadi tanaman itu apa? Sejarahnya ini beliau Abuna Adam di bumi tahu-tahu lapar, gini-gini megang perut. Jibril diutus alaihi salatu wassalam oleh Allah Azza wa Jalla. Ajarin tuh, terus bawa benih ditanam. Terus mau diapain? Terus mau masak, diambilin api dari neraka. Hadisnya sahih jamaah yang api ini, bahwa diambil gede. Loh, kok kamu bawa api segede ini? Nanti kebakar semua. Kata Adam alaihissalatu wassalam, balik lagi, diambil yang kecil sebiji kurma, masih dicelup 70 kali. Jamaah, itu aja kadang kebakaran banyak di mana-mana. Jamaah dimuliakan Allah. Akhirnya bisa masak. Jadi masak, makan, nandur, beranak pinak, berketurunan, itu ya di bumi ini. Kalau di surga, meskipun Pak Kiai ditambah bidadarinya, kata para ulama paling sedikit 2, nanti diberikan 72 bidadari, tapi tidak punya anak. Itu di surga. Karena orang punya anak itu lelah, nyari rizki, ngos-ngosan, keringetan. Dan di surga itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak boleh ada sakit, nggak boleh, enak terus, enak terus. Dan kalau enak masih ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menikmati pemberianku? Sudah ya Allah. Nikmat enggak? Nikmat ya Allah. Mau yang lebih enak? Memang ada lagi. Ini omongan hadis jamaah sahih. Memang masih ada ya Allah. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang sudah menikmati di surga itu nanti jadi ditambah nikmat yang paling indah, yaitu bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercengkrama itu apa? Ya ngobrol, senang-senang. Jangan ditanya di sini, itu di surga. Itu aja harganya paling mahal. Jadi itu lewat pertanyaan Allah. Dan begitu diajak berguru, bercengkrama dengan Allah, yang tadi nikmat itu hilang semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya jadi ila rabbiha nadhirah. Jadi muka berseri-seri dan melihat Allah. Nah, kalau mukanya pada besengut itu, pada besengut apa ya? Cemberut, itu ciri ahli neraka jamaah dimuliakan Allah. Maka muka ini harus jadi yang berseri-seri. Kata baginda Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Bagi ini sengaja saya masukkan karena ada nilai tazkiyatun nafas. Kan kita janjinya itu. Kita kalau dibaca ini terus, ini beliau bacanya luas. Ada yang masalah kalimat, ada masalah i'rab. Ketika i'rab bengong semua. ini jadi luar biasa. Ini kita perluas banget. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya aula ya'lamuna ma sabaqa min syu'uni jalla wa ala. Dan ini berat. Jadi misalnya ada hadis, dulu sebelum Allah menciptakan ciptaannya alam semesta, lalu Allah di mana? Ini kan masa bako. Jadi dulu, makanya wujud qidam bako. Itu kalau di situ begitu. Kalau yang sudah dulu jangan tanya, kita juga belum ada, alamnya aja belum ada, bagaimana siapa yang jawab?
Yang jawab Al-Quran dan Rasulullah. Al-Qurannya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah Maha awal, kata baginda Rasul, tidak ada